Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang terdiri dari Sailanisa Azahra dan Fadilatul Ikromah akan mempresentasikan makalah metodologi penelitian. Kami akan menyampaikan materi tentang konsep penelitian deskriptif kuantitatif dan berbagai contoh penelitian deskriptif dalam MPI. Pengertian penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Selanjutnya, karakteristik penelitian deskriptif kuantitatif. Pertama, cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan menelaah secara teratur ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat. Kedua, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Dan yang terakhir, tidak adanya uji hipotesis. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, studi kasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menentukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit dimungkinkan ditemukan hal-hal yang terduga kemungkinan dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Yang kedua, survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Yang ketiga, studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kuantitatif. A. Pernyataan masalah. Seperti halnya penelitian eksperimen, penelitian harus memulai penyelidikannya dengan pernyataan masalah yang jelas. B. Identifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. C. Pemilih atau pengembang pengumpulan data. D. Identifikasi populasi sasaran dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. E. Rancangan prosedur pengumpulan data. F. Pengumpulan data. G. Analisis data. Dan yang terakhir, pembuatan laporan. Keunggulan dan kelemahan penelitian deskriptif kuantitatif. 1. Menggunakan kuesioner atau wawancara seringkali hanya mendapat responden yang sedikit yang dapat mengakibatkan biasanya kesimpulan. 2. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi kadangkala dalam pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai. 3. Memerlukan permasalahan yang dirumuskan secara jelas agar pada waktu menjaring data di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan. Kekurangannya yaitu mungkin tidak signifikan secara statistik. 2. Metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif. 3. Sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifat kontekstualnya. Contoh penelitian deskriptif dalam MPI. Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul penelitian, terdapat 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. 4 variabel independen X yaitu manajemen berbasis sekolah atau madrasah dalam perspektif balance
scorecard yang meliputi perspektif pelanggan X1, perspektif keuangan X2, perspektif proses internal X3, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan X4. Sedangkan variabel dependen Y yaitu mutu pembelajaran. Dalam korelasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dipetakan variabel kontrol Z yakni budaya madrasah.